sampai di bab ruku kalau nggak salah kemarin. Ruku wa tuma'ninah wa raf'u wal i'tidalu wa tuma'ninah fi. Sekarang kita masuk ke bab sujud. Ya, beliau mengatakan rahimahullahu taala, saya ulangi lagi. Pertama takbiratul ihram wa qiraatul Fatihah wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, ini sudah kita bahas. War ruku'u wa tuma'ninatu fihi, dan ruku' dan juga tuma'ninah. Kemudian war raf'u wal i'tidalu wa tuma'ninatu fihi, dan juga mengangkat dan i'tidal, kemudian sami Allahu liman hamidah, kemudian wa tuma'ninatu fihi, dan juga tumakninah was sujudu wa tumakninatu fihi. Kemudian sujud dan tumakninah di dalamnya. Baik. Sujudnya. Kita sampai di bab sujud. Baik. Dalam pembahasan masalah sujud, maka sujud ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Ya, yang pertama adalah mubasyaratu ba'di jabhatihil ardh. Yang pertama adalah kepalanya, atau bukan kepala, afwan, dahinya itu harus basyara, dia harus menempel langsung al-ardu, kepada alas tempat dia sujud. Yang pertama adalah mubasyaratu, kewajiban yang pertama adalah mubasyaratu ba'da jabhatihil ardu. Jadi dahinya atau sebagian dari dahinya itu harus menempel alasnya atau tempat sujud dia. Dan juga dia harus menahan, ya. Seandainya ada sesuatu maka dia harus tahan. Maksudnya seandainya ada sesuatu maka dia tidak boleh hanya menempelkan ringan, akan tetapi harus apa, menempelkan benar-benar apa, benar-benar menekan, yaitu kepalanya harus nempel kepada tempat sujud dia. Jadi kalau seandainya orang sujud kemudian dia tidak menempelkan, ya, jabhah, sebagian jabhahnya atau sebagian dahinya ke tempat sujud dia, maka tidak sah. Maksudnya sebagian, tidak harus seluruhnya, akan tetapi boleh sebagiannya. Misalnya seseorang dia sujud kemudian tertutup oleh imamahnya. Jadi sama sekali kepalanya itu tidak nempel sama sekali. Maka seperti ini dalam mazhab Syafi'i, ketutup, ya, ketutup dengan imamah misalnya. Ya. Kemudian ketutup dengan peci misalnya. Jadi sama sekali tidak ada yang menempel di tempat sujud dia. Maka seperti ini tidak sah sujudnya, kemudian dia harus mengulangi sujudnya. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i harus menempel. Jadi dia harus menempel kepada tempat sujudnya. Ya, nanti ada benda-benda apa saja yang menghalangi misalnya, maka kita lihat nanti, ya. Setelah ini ada syarat berikutnya. Jadi dia harus menempelkan sebagian dahinya ke tempat sujudnya. Ya, dalam kitab Kifatul Akhir disebutkan walabudda min tahammulin fala yakfil watu hatta tastaqir jabhatahu walau sajada ala hasyish. Nanti disebutkan kalau seandainya dia sujudnya itu dia harus tahamul atau tahamala. Dia harus merasakan atau menahan sesuatu yang ada di bawahnya. Jadi tidak boleh diangkat kepalanya. Jadi renggang gitu antara tempat sujudnya. Misalnya dia ada di tempat sujudnya itu ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman, maka dia renggangkan seperti itu, maka itu tidak cukup, ya. Maka dia harus menempelkan benar-benar apa? Benar-benar menempelkan. Kalaupun seandainya dia itu sujud di atas hasyish, rumput misalnya, atau ranting, au syai'in mahsyuwin, atau sesuatu yang mengganjal, wajib an yatahamal hatta yang kabisa wa yadharu asaruhu. Jadi dia harus menempelkan kepalanya di rumput tersebut atau ranting tersebut, dan dia harus menahannya. Maksudnya ya tahamal itu dia harus tidak boleh apa namanya, tidak boleh merenggangkan kepalanya, gitu ya. Maksudnya dia memang harus meletakkan kepalanya dengan menahan di atas dahinya tersebut sampai apa namanya, yadharu asaruhu, sampai nampak bekasnya, kata beliau, ya. Ya, dalilnya apa? Dalilnya adalah
sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza sajadta, famakin jabhataka minal ardi, wala tankur nakran. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Ya, jadi Nabi SAW bersabda adalah idza sajadta, ketika kamu sujud, famakin jabhataka minal ardi, maka dahimu itu tempelkanlah kepada al-ard, yaitu tanah atau bumi. Wala tankur nakra, jangan kamu mematuk, ya, seperti patukan suatu hal yang mematuknya. Wala tankur nakron, jangan kamu mematuk dengan patukan, gitu ya. Maksudnya dia hanya menempelkan ringan atau dia mematukkan kemudian dia berdiri lagi, maka itu tidak boleh. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya. Kemudian walau sajada ala jabinihi au anfihi lam yakfi. Kalau seandainya seseorang itu sujud di atas keningnya atau samping dahi itu namanya kening ya. Kalau seandainya dia sujud kemudian kepalanya miring, dia sujud di atas keningnya misalnya, lam yakfi, maka itu tidak cukup. Au imamatihi, atau imamahnya itu juga tidak cukup. Atau seandainya seorang sujud itu di atas ikatan yang ada di lehernya, misalnya dia memakai syal misalnya, kemudian syalnya diletakkan kemudian sujud di atas syalnya itu, maka tidak cukup. Maksudnya tidak sah sujudnya. Au ala kummi, atau seandainya dia meletakkan lengannya, kemudian dia sujud di atas lengannya, lam yakfi fi kulli dzalika in kana yataharrak bi harakati. Nah, ini syarat yang berikutnya. Maka seluruhnya itu tidak sah, tidak cukup, tidak boleh dilakukan kalau seandainya yang bergerak tadi itu taharraka bi harakatihi. Syarat yang kedua ya, atau ya, syarat yang kedua adalah bahwasanya benda-benda yang dipakai untuk alas tempat dia sujud itu, dia itu tidak bergerak mengikuti gerakan dia. Jadi misalnya syal itu kalau seandainya jadi sujud, dia berdiri, dia sujud lagi, maka ikut. Maka seperti ini tidak boleh nutupin. Ya la yataharrak biharakatihi. Kemudian misalnya lengan dia untuk dijadikan alas sujud, maka tidak boleh karena dia bergerak dengan gerakannya. Kemudian kalau seandainya imamahnya itu taruh di atas kepalanya, kemudian ketika sujud dia pakai alas sujud, maka itu juga tidak boleh karena dia karena dia bergerak dengan gerakannya. Ya. Jadi kalau syarat yang kedua adalah dia harus meletakkan bagian tubuhnya yang ke tempat sujudnya, dan tidak boleh ada pembatas yang dia bergerak bersama dengan gerakan dia. Ya, jadi la yataharrak bi harakatihi. Nah, kalau sajadah bagaimana? Sajadah dia nggak bergerak, dia di situ-situ aja, maka itu boleh. Kemudian apalagi misalnya ada sesuatu yang antum jadikan alas untuk sujud, maka dia tidak bergerak dengan gerakan antum, maka itu diperbolehkan. Ya, atau itu dianggap masjid atau tempat sujud, atau dianggap al-ard. Ya, kalau dianggap bumi atau ard, yaitu tanah. Ya, walaupun tertutup ya, antara tanah dan kepala kita tertutup oleh sajadah misalnya atau karpet, maka itu dianggap itu adalah tempat sujud. Karena tapi kalau seandainya dia bergerak dengan gerakan kita, maka tidak diperbolehkan. Ya, dalam Sahih Muslim disebutkan dari Khabbab bahwasanya dia mengatakan syaqauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam harra ramdai walam yuskina. Kita mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panasnya padang pasir, ya. Panasnya pasir ketika musim panas. Falam yushkina. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menerima aduan keluhan kami. Jadi dalam riwayat Imam Baihaqi disebutkan fi jibahina wa aqafina. Jadi kita itu merasa kepanasan di dahi-dahi kita, dan juga atau dahi-dahi kami, dan juga tangan-tangan kita. Kita mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak memberikan atau tidak menerima aduan kita. Jadi tetap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk sujud di atas dahi dan juga tangan walaupun panas, gitu ya. Wa isnaduhu sahih.
ya, dan sanadnya adalah sahih. Nah, itu adalah syarat yang saya sebut. Kemudian syarat berikutnya, ap- eh, apakah ini apa namanya, syarat berikutnya ini atau syarat yang ketiga ini adalah syarat yang diperselisihkan dalam mazhab Syafi'i. Kita lihat apakah seseorang itu dia wajib, ya, yubashir atau mubasyaratu baqiyatil a'dhum, ya, menempelkan sisa tulang-tulang yang diwajibkan kita untuk sujud di atasnya. Maksudnya begini, maksudnya kan Nabi SAW mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Nabi mengatakan kita itu diperintah untuk sujud di atas 7 anggota badan. Yaitu apa? Qaddaman, yaitu 2 kaki. Ya. Kaki itu maksudnya jari, ya, ujung kaki. Maksudnya qaddam itu adalah ujung kaki, ya, dipakai untuk bersujud. Kemudian rukbatan, 2 lutut. Kemudian yadan, 2 tangan. Dan terakhir jabah. Ada 6 tambah 1 jabah, yaitu apa namanya, dahi. Jadi 6, 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, dan 1 dahi. Maka kata Nabi SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Kita diperintah untuk sujud di atas 7 anggota itu. Nah, apakah kalau tadi kan dalam masalah dahi tadi kita sepakat, atau dalam mazhab Syafi'i bahwasanya diterangkan bahwasanya tidak sah seseorang ketika sama sekali tidak nempel walaupun sedikit, ya. Kalau seandainya kepalanya tertutup seluruhnya, maka tidak sah sujudnya. Atau dahinya tertutup seluruhnya, maka tidak sah. Kan tetapi kalau seandainya terbuka sedikit, maka itu sudah sah. Kan disebutkan ba'di atau ba'di jabhatihi, mubasyaratu ba'di jabhati. Nah, apakah untuk yang lainnya, anggota badan yang lainnya, apakah juga harus nempel ke tanah? Kalau misalnya renggang, misalnya bagaimana? Ya, di salah satu anggota badan yang lainnya selain dahi, misalnya tangannya renggang satu misalnya, atau kakinya renggang satu misalnya, atau dengkul atau lututnya renggang satu misalnya, maka bagaimana? Nah, ini ada perbedaan pendapat dalam madhab Syafi'i sendiri. Ya, jadi ada apa namanya, ada perbedaan pendapat. Ya, disebutkan apakah meletakkan, ya, dalam kitab Kifatul Akhyar meletakkan 2 tangannya dan 2 lututnya itu, dan 2 lututnya dan 2 kakinya bersamaan dengan dahi, maka di sini ada 2 pendapat disebutkan al-azhar indar Rafi'i la tajib. Ya. Menurut Imam Rafi'i, ya, bahwasanya itu tidak wajib. Jadi yang lainnya itu tidak wajib seperti wajibnya dahi. Kenapa demikian? Dalilnya apa? Kata Nabi SAW tadi disebutkan, ya, di awal Nabi mengatakan idza sajadta famakin jabhataka minal ardi. Kalau kamu sujud, maka tempelkanlah dengan benar. Ya, maksudnya tempelkanlah dengan benar kepalamu di atas tanah atau di atas bumi atau di atas tempat sujudmu. Ya. Freya. Beliau mengatakan, beliau mengatakan afroda bidzikri dalla ala ta'alluqil wujubi bihi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu hanya menyebutkan jabhah, yaitu dahi. Ini menunjukkan bahwasanya kewajiban itu berkaitan hanya kepada dahi. Adapun yang lainnya maka tidak wajib. Jadi sujud itu yang paling wajib itu cuma satu, yaitu dahi. Kenapa demikian? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkannya tadi itu hanya dahi. Ya. Adapun umir itu kita diperintahkan untuk sujud dari 7 anggota tadi. Nah, berarti kalau seandainya satunya diperintahkan ditekankan, yang lain nggak ditekankan, oh berarti yang lain itu tidak wajib. Akan tetapi diperintah, berarti perintahnya adalah sunnah. Itu adalah pendapat Imam Ar-Rafi'i yang pertama, yaitu la yajib atau tidak wajibnya. Adapun pendapatnya Imam Nawawi rahimahullah taala al-wujub, ya, maka wajib. Jadi seluruhnya juga sama dikiaskan seperti dahi. Ya. Jadi jawaban untuk Imam Rafi'i bagaimana? Maka jawabannya adalah taksisnya, pengkhususannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dahi saja itu bukan menunjukkan atas
ta'liqul wujubi bihi, kaitan atau keterkaitan kewajiban hanya pada dahi saja, enggak. Ya, akan tetapi ditekankan karena apa? Karena yang sering sekali atau sering kali itu lalai ya di dahi itu. Jadi intinya bukan penekanan Nabi SAW itu bukan karena hanya itu saja kewajibannya. Ya, akan tetapi seperti dalam riwayat yang tadi kita sebutkan bahwasanya umirtu an asjuda ala sab'ati atumi, kita diperintahkan untuk sujud di atas tujuh tulang itu, maka seluruhnya adalah wajib. Seandainya yang disabdakan Nabi SAW itu apa namanya dahi saja, akan tetapi yang lainnya yukas ya, semuanya dikiaskan, maka semuanya juga wajib. Nah, maka kewajiban yang keberapa ini? Yang ketiga ya berarti. Yang ketiga adalah meletakkan seluruh badan atau tujuh tulang tadi atau tujuh anggota badan yang diwajibkan kita bersujud dengannya. Ya, jadi kita diwajibkan untuk sujud dengan tujuh anggota badan, maka kita sujud dengan tujuh-tujuhnya tersebut, dan ini pendapatnya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wallahu alam, dan ini yang adhar ya. Dan yang lebih berhati-hati tentunya. Kemudian kalau seandainya yang dikuatkan adalah pendapatnya Imam Nawawi, maka Imam Nawawi mensahihkan hadis al-i'tibaru bi badinil kafi wa fir rijlaini bi butunil asabi. Ya, jadi kalau seandainya yang kita kuatkan adalah pendapatnya Imam Nawawi, maka Imam Nawawi mengatakan iktibarnya yang dianggap itu adalah batinil kafi, yaitu yang pertama adalah telapak tangan. Jadi kalau seandainya dia sujud, kemudian dibalik tangannya dengan punggung tangannya, maka juga tidak sah. Wa fir rijlaini, dalam kakinya itu adalah butuni al-asabi, ya, yaitu bagian dalam bagian dalam atau bagian telapak kaki ujung. Jadi kalau kita sujud itu jari kita menghadap kiblat, kemudian bawahnya itu menghadap ke tanah. Jadi bukan ujung kakinya enggak membelakangi kiblat. Maka seperti itu juga tidak dianggap ya. Jadi yang dianggap adalah kakinya itu menghadap ke arah kiblat. Kecuali kalau seandainya dia sakit atau dia jahil. Ya, kalau seandainya dia jahil, maka kejahilan yang seperti ini maka makdzur gitu ya. Kalau atau dia sakit, ya dia kakinya sakit, maka tidak bisa mengarahkan kakinya ke arah kiblat, misalnya kakinya sendinya sakit atau yang lainnya, maka seperti ini makdzur. Ya, kemudian nah ya, jadi yang muktamad atau yang dipegang dalam mazhab Syafi'i yang pendapat Imam Nawawi, bukan pendapat Imam Ar-Rafi'i, yaitu seluruh anggota badan yang diwajibkan sujud, yaitu tujuh tadi itu kita diwajibkan untuk bersujud dengannya. Ya kalau Imam Rafi'i berarti seandainya ada kakinya yang nggak nempel misalnya, atau tangannya nggak nempel misalnya, sujud kakinya ngangkat ke atas misalnya, maka tetap sah menurut Imam Rafi'i walaupun dia mampu untuk menempelkan kaki tapi nggak mau nempelin, itu sah. Ya, kan tetapi yang rajih atau yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i pun juga pendapat Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian wayakfi wat ujuz'in min kulli hadhil a'dha. Ya, kata Imam ini mengatakan, dan boleh atau dicukupkan kita untuk meletakkan sebagian dari tujuh anggota ini. Jadi tidak seluruhnya. Jadi maksudnya dahi tidak seluruhnya, tangan tidak seluruhnya, boleh hanya sebagian saja. Akan tetapi harus nempel ya. Tujuh ini harus nempel walaupun hanya sebagian saja. Wala yakfi dhahrul kaffi wa dhahrul asabi. Ya, maka tidak diperbolehkan dhahrul kaf. Ya, dhahrul kaf itu punggung telapak tangan, maksudnya bagian punggungnya, bagian atasnya, wa dhahrul asabi, dan juga bagian atas jari. Ya, itu adalah poin yang keberapa tadi? Yang ketiga ya. Berarti yang pertama adalah nempel langsung dahinya, khusus untuk dahi ke tempat sujudnya. Kemudian yang kedua tadi adalah dia dia harus
menahan, ya, kalau seandainya ada sesuatu maka tidak boleh direnggangkan. Jadi nempelnya itu nggak cuma sebatas nyentuh, akan tetapi dia tetap dia jadikan dia tahan di situ kepalanya. Kemudian yang ketiga adalah menempelkan sebagian anggota badan atau 7 anggota badan atau 7 tulang yang kita diperintahkan untuk sujud dengannya. Ya, kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah tumak ninah tentunya. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis musyi sholatuhu, yaitu orang yang apa namanya sholatnya itu salah atau sholatnya itu tidak tepat. Masjid hatta tatma'inna jalisan, kata Nabi SAW, kemudian sujudlah sampai tumaknina sujudmu. Ini ada di seluruh ada di seluruh gerakan-gerakan rukun sholatnya, tumaknina. Ya, kemudian yang keempat adalah ini seperti poin yang kedua, atau yang kelima adalah seperti poin yang kedua. Tadi yang keempat, sekarang kelima berarti ya. An yanala masjadahu siqala ra'sihi. Ini mungkin kita bisa satukan dengan poin yang kedua ya. Jadi seseorang itu dia harus yanala masjadahu siqala ra'sihi. Tempat sujudnya itu dia harus menahan berat kepalanya. Jadi kepalanya nggak boleh diangkat atau direnggangkan. Ini sama ya, poinnya seperti yang kita sebutkan tadi. Kemudian berikutnya yang ke kita jadikan satu ya berarti, itu poin nomor 2. Kemudian nomor 5 poinnya adalah kewajiban sujud yang nomor 5 adalah an la yahwiya li ghairi sujud. Ya, dia tidak nunduk, maksudnya nunduk dari iktidal untuk selain sujud. Maksudnya dia harus niat sujud. Kalau seandainya niatnya ruku, ya kemudian dia dia bablaskan sampai sujud padahal niatnya ruku, maka tidak sah. Atau seandainya dia tidak niat sujud, tapi dia niat ngambil sesuatu di bawah, kemudian dalam hatinya sudah sujud sekalian. Jadi huwinya atau menunduknya itu bukan niat sujud. Maka seperti itu juga tidak sah. Jadi dari awal nunduknya itu harus niat apa? Niat sujud. Ya, kalau seandainya nunduknya pengen ngambil sesuatu, kemudian kepalanya sudah dekat tempat sujud, ya sudah sujud sekalian. Maka seperti itu juga tidak diperbolehkan, karena kewajiban seorang yang bersujud itu harus dia berniat nunduknya itu untuk apa? Untuk sujud. Kemudian yang terakhir adalah disyaratkan dalam sujud yang terakhir atau kewajiban sujud antar tabi'a safiluhu ala a'alihi. Ya, ini dalam pendapat yang paling sahih ya. Yaitu apa? Antar tabi'a safiluhu, yaitu bagian bawahnya itu harus lebih tinggi daripada bagian atasnya. Maksudnya bagaimana? Asafil itu bagian bawah itu altizatuhu, yaitu bagian tubuh yang paling belakang. Maksudnya pantatnya. Ya, pantatnya itu harus lebih tinggi daripada asafiluhu. A'alihi. A'alihi itu artinya bagian tubuh yang tinggi. Jadi bagian tubuh yang bawah itu harus lebih tinggi daripada bagian tubuh yang tinggi. Maksudnya pundak dan kepalanya. Jadi pantatnya atau bagian paling belakang tubuhnya, yaitu tulang ekornya itu harus lebih tinggi daripada kepalanya. Ya. Dalilnya apa? Li'anna al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu rafa'a ajizatuhu wa qala hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjud. Ya, Bara bin Azib mengatakan ketika mensifati sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengangkat pantatnya ya, lebih tinggi daripada pundak dan juga kepalanya. Kemudian beliau mengatakan hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjud. Beginilah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersujud. Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ya, jadi bagian bawahnya harus lebih tinggi daripada bagian atasnya, maksudnya seperti itu ya. Kalau seandainya sama, bagaimana? Sebagian ulama mengatakan, atau Imam Rafi'i juga mengatakan, kalau seandainya sejajar maka dia diperbolehkan. Ya. Ya, ada yang mengatakan walaupun seandainya sejajar maka diperbolehkan. Misalnya seseorang yang sujud
Akan tetapi dia sakit. Dia sakit, dia tidak bisa mengangkat, atau bukan sakit, afwan. Kalau seandainya dia itu di tempat yang, atau dia ya di tempat yang tidak tidak rata, atau misalnya dia memang tidak ingin, ya, tidak ingin, bukan karena sakit, ya. Karena sebenarnya dia mampu, akan tetapi dia tidak ingin meninggikan, apa namanya, eh, meninggikan bagian belakang atau tulang ekornya sampai di atas kepalanya, maksudnya tidak mau, tapi hanya mengangkat sedikit, hanya sejajar saja, maka sebagian ulama membolehkannya, seperti Imam Rafi'i mengatakan diperbolehkan. Ya. Akan tetapi kalau seandainya bagian atasnya itu lebih tinggi daripada bagian bawahnya, maka tidak boleh. Ini contohnya bagaimana? Kan tadi kan disyaratkan bahwasanya seorang sujud itu harus menempelkan 7 bagian sujud, yaitu kepala atau dahi, kemudian kedua tangan, kemudian kedua lutut, dan juga kedua kaki. Nah, kalau seandainya dia nempelin semua itu, tapi perutnya juga nempel, jadi kayak seperti katak misalnya, kondisi seperti itu, apakah syaratnya terpenuhi? Iya, syarat 7 anggota tadi terpenuhi, tapi dia tidak terpenuhi syarat apa? Syarat bahwasanya apa namanya? Ajizatuhu tadi, yaitu tulang ekornya itu tidak lebih tinggi daripada kepalanya, maka seperti ini dia tidak sah. Ya, jadi orang yang sujud dengan sempurna dengan 7 anggota, apa namanya, anggota sujud ditempelkan, akan tetapi bagian bawahnya tidak lebih tinggi dari bagian atasnya, yaitu kepalanya, maka seperti ini lam yajuz, atau tidak diperbolehkan. Dan ini bahkan Imam Rafi'i yang mengatakan sejajar boleh pun juga mengatakan ini juga tidak sah seperti ini. Kalau seandainya ada udurnya untuk mengangkatnya bagian bawahnya di atas, tidak di atas bagian atasnya, yaitu tulang ekornya di atas tidak sejajar dengan kepalanya. Kalau seandainya dia uzur karena sakit misalnya, apakah diwajibkan untuk meletakkan bantal atau yang semisalnya di perutnya supaya tulang ekornya itu lebih tinggi daripada kepalanya? Maka di sini ada dua pendapat, ya. Ada yang mengatakan la yajib, ya. Ada juga yang mengatakan yajib. Ada yang mengatakan tidak diwajibkan. Juga dalam mazhab Syafi'i juga ada yang mengatakan diwajibkan, akan tetapi yang dikuatkan atau dibenarkan oleh Imam Al-Hisni dalam Kifayatul Akhyar adalah wujub, yaitu wajib dia meletakkan wisadah atau bantal atau yang selainnya. Ya. Dan yang mu'tamad bagaimana? Anna man bihi illatun la yumkinuhu ma'aha irtifa'u wasafilihi yasjudu imkanahu illa an yumkinahu wad'u wisadatin wa yahsulut tankisu wa yajibu wa illa yahsul yusannu. Ya. Jadi yang mu'tamad bahwasanya barang siapa yang punya penyakit yang dia tidak memungkinkan mengangkat bagian bawahnya, yaitu tulang ekornya tadi, di atas kepalanya, maka dia sujud semampunya. Kecuali kalau memungkinkan bagi dia untuk meletakkan benda seperti bantal atau yang selainnya supaya terjadi tankis, yaitu maksudnya bagian bawahnya lebih tinggi daripada bagian atasnya, maka seperti ini wajib. Kalau seandainya dia meletakkan bantalnya itu juga tidak bisa mengangkat bagian bawahnya lebih tinggi dari bagian atasnya, maka ya sunnah, tidak diwajibkan. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian, kalau seandainya di dahi dia itu ada luka misalnya, ya, maka kemudian ditempel lukanya itu dengan sesuatu, dengan plester misalnya, maka dia diperbolehkan untuk sujud di atas hal tersebut, ya, walaupun kepalanya tidak, atau tutupannya tadi itu menutup seluruh dahinya, menempel kepada tempat sujudnya, dan tidak ada kodok. Ya, seperti ini juga sah, tidak dikodok dalam mazhab Syafi'i. Kenapa demikian? Li'annahu idza saqata li'adatu ma'al ima'i bisujudi fahuna aula. Kalau seandainya, kata beliau, kalau seandainya Nabi SAW itu memberikan uzur, memberikan
keringanan bagi orang yang hanya berkedip sujudnya. Sujudnya hanya mengedipkan matanya. Atau dengan isyarat, dengan kedipan matanya. Itu saja masih sah sholatnya. Tidak perlu diulangi, maka orang yang seperti ini juga harusnya lebih diudur lagi. Karena dia bentuknya bentuk sujud walaupun hanya menempelkan perbannya misalnya. Maka seperti ini harusnya lebih mendapatkan rukhsah. Lebih ringan daripada orang yang berkedip saja. Kalau seandainya orang itu tidak mampu sujud, maka dia auma'a biroksihi, dia mengisyaratkan dengan apa kepalanya dulu. Fa in ajiza fabitor fihi. Kalau seandainya tidak mampu juga, maka dengan kedipan matanya dan juga tidak ada iadah atau tidak diulangi yang seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya adalah setelah sujud wasujudi wa tuma'ninatu fihi, kemudian wal julusu baina sajdataini wa tuma'ninatu fihi. Kemudian duduk di antara dua sujud dan tumakninah. Boleh kita lihat catatan kaki nomor 1. Ya. Dalilun ya. Dalilun ma sabaqa minal arkani ila huna. Ya. Dalil dari seluruh rukun itu sampai di sini, yaitu sampai bab ini ya, yaitu wal julus baina sajdataini wa tuma'ninatu fihi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjida wa dakhala rajulun fa shalla thumma jaa fa sallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faradda an-nabiyyu salam alaihi salatu wassalam assalama. Dalilnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya ini terkenal dengan hadis musyi salatuhu. Ya, dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid, masuk ke masjid, kemudian seseorang masuk masjid juga, kemudian dia sholat. Kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fasallama. Kemudian dia memberikan salam kepada Nabi, farad dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya, faqala irji fasholli fa innaka lam tusalli. Jadi beliau masuk masjid, kemudian ada orang masuk masjid terus sholat. Nah, setelah sholat dia menyalami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah menjawab salamnya, kemudian Nabi mengatakan irji fasholli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena kamu tidak sholat. Fasalla summa jaa fasalla summa jaa fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kemudian ulang lagi. Dia ulang lagi salatnya. Selesai salat, dia bertemu Nabi lagi dan dia salam lagi, assalamu alayka ya Rasulullah atau assalamualaikum ya Rasulullah. Nah, ini dalil bahwasanya setiap kita bertemu seseorang walaupun tadi sudah salam, ya nyalamin, maka setelah pisah lagi, ketemu lagi, nyalamin lagi. Walaupun hanya terpisah dengan tembok ataupun pohon, ataupun dinding, ya, atau batu misalnya besar. Kemudian ketemu lagi, maka kita salamin lagi. Ya, ini juga orang ini demikian ya. Tadi sudah salam kepada Nabi, sholat lagi, ketemu lagi Nabi lagi, mau keluar ya, ngelewatin Nabi, salam lagi. Kemudian, salasan sampai 3 kali, faqala walladzi ba'atsaka bil haqqi ma uhsinu ghairah. Ya, sampai 3 kali kemudian si orang itu mengatakan, demi yang mengutusmu dengan al-haq, yaitu demi Allah, ma'uhsinu ghairahu. Saya tidak mampu untuk melakukan selain yang saya lakukan. Saya tidak bisa lebih dari itu. Maksudnya yang saya tahu ya seperti itu. Fa'alimni, maka ajarilah aku, wahai Rasulullah. Faqala, kemudian, nah, kata Nabi SAW, idza qumta ila sholati fakabbir. Nah, ini semuanya rukun di sini ya. Ketika kamu berdiri untuk sholat, maka takbiratul ihram lah. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah yang mudah darimu dari Al-Qur'an. Tumarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukulah sampai tumakninah rukuknya. Tumarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian berdirilah sampai i'tidal dengan berdiri. Tumasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud sampai tumakninah sujudnya. Tumarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian duduklah sampai, kemudian angkatlah sampai tumakninah duduknya. Tumasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud lagi sampai tumakninah sujudnya. Tumaf'al dzalika fi sholatika kulliyah. Kemudian lakukanlah semuanya itu di sholatmu. Ya, jadi setiap rakaat seperti itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nah, itu adalah rukun sholat. Wa yutlaqul ulama alal hadis hadisul musi'i sholatuhu atau khabarul musi'i sholatuhu. Dan ulama memutlakkan hadis ini, yaitu adalah hadis al-musi' sholatuhu, yaitu orang yang
musik itu orang yang tidak orang yang buruk sholatnya. Ya, maksudnya orang yang tidak tepat sholat. Ya, disebutkan di sini syarahnya Syalbuqa mengatakan lam tusolli, kan tadi mengatakan Nabi mengatakan irji fasolli fa innaka lam tusolli, sholatlah karena kamu belum sholat. Maksudnya lam tusolli belum sholat apa? Sholat yang diinginkan oleh syariat, yaitu as-sholatul matrubah. Ya, sholat yang diinginkan atau yang dimintakan. Kemudian si orang tadi mengatakan la usin ghairahu, saya tidak bisa selain itu, maksudnya ghairul ladzi fa'altu minal kaifiyah. Selain itu maksudnya selain yang saya sudah lakukan tadi. Saya tidak bisa melakukan selain yang sudah aku lakukan tadi. Maksudnya saya tidak mampu memperbaikinya. Iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, ya, bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Beliau mengatakan dalam riwayat tersebut dikatakan bahwasanya summa qra' bi ummil Qur'an, kemudian bacalah dengan ummul Qur'an. Ummul Qur'an itu adalah Al-Fatihah. Jadi di sini tafsir dari ma tayassara ma'aka minal Qur'an yaitu adalah ummil Qur'an, yaitu Al-Fatihah. Wahyal Fatihah. Ya, wa dalla ala dzalika hadisul Bukhari wa Muslimun. Ya, yang menunjukkan itu atau yang menunjukkan tafsiran bahwasanya ma tayassara ma'aka minal Qur'an, apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an, yaitu hadis dalam musik salatuhu tadi. Ya, selain dari riwayat Ibnu Hibban ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak ada salat barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka ini adalah tafsiran dari Iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Dan menunjukkan bahwasanya bismillah itu ayat dari Al-Fatihah tersebut. Ya, bahkan di setiap surat. Ya. Jadi bismillah itu adalah ayat dari setiap surat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah diriwayatkan Imam Muslim. An Anas radhiyallahu taala anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin, Nabi menerangkan kepada kita pada suatu hari, baina adhurina id akhfa ikhfaan. Ya. Sebentar. Saya mau cocokkan dulu dengan nuskah yang saya punya. Mana tadi? Nah, saya mau baca dari sini ya. Sebentar. Ya, saya ulangi, saya baca yang dari kitab saya. Wadalla ala anal basmalata ayat minal Fatihah min kulli suratin ma'adal bara'ah. Ya, ini kalau di saya mengatakan dan menunjukkan bahwasanya bismillah itu adalah ayat dari Al-Fatihah dan dari setiap surat selain surat Al-Bara'ah, yaitu selain surat At-Taubah. Isbatuha fil masahif, yang dia itu sudah ditetapkan dalam mushaf-mushaf atau dalam Al-Quran itu, qad ajma'u ala tajridil Quran mimma laisa minhu, dan kita sudah mengetahui atau kita kaum muslimin sudah bersepakat bahwasanya Al-Quran yang bukan dari Al-Quran itu sudah dihilangkan, sepakatnya. Jadi yang ada di dalam mushaf itu semuanya adalah Al-Quran. Dan kaum muslimin bersepakat bahwasanya dia sudah ditetapkan dari zaman dulu. Jadi dari dulu kita sepakat bahwasanya Quran itu sudah kita hilangkan dari sesuatu yang dari bukan Al-Quran. Ya, kalau ada yang tulisan bukan Al-Quran, maka kita harus wajib menghilangkannya. Nah, ternyata bismillah masih ada. Dari dulu sampai sekarang ijma. Ya, bahwasanya bismillah itu tetap ada. Maka di sini waqad ajma wa la tajidukan mimma laysa minhu fayu'akkadu hada. Maka yang seperti itu menekankan bahwasanya bismillah itu adalah ayat dari ayat dari setiap surat. Nah, di sini wadalla ala anal basmalata ayatun min kulli suratin. Nah, ini agak pendek ya, kalau di nuskah saya agak panjang kata beliau, dan ada sisi pendalilannya, yaitu sisi pendalilannya adalah kita sudah sepakat bahwasanya mushaf itu sudah dihilangkan dari yang sesuatu yang bukan Al-Qur'an. Nah, bismillah itu ada di dalam Al-Quran, berarti itu adalah Al-Quran. Berarti itu adalah Al-Quran. Dan itu adalah ayat dari setiap surat. Apa dalilnya? Dalilnya, nah baru kita baca ini. Ya, dari Anas, diriwayatkan dari Imam Muslim. Nah, di sini tidak disebutkan
Ya, maruah muslimun masih ke atas sedikit, ke atas sedikit. Oh, ya. Saya bacakan nasnya dulu ya. Marwahu muslimun. Ya, an Anas radhiyallahu anhu qala bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ya, jadi suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan pada kita baina adhurina di antara punggung-punggung kita it akfa ikfaan. Ya, ketika akfa ikfaan itu ketika tidur sejenak. Ya, summa rafa'a ra'sahu. Jadi Nabi SAW itu ketika itu mungkin terkantuk gitu ya. Tidur sejenak, kemudian tahu-tahu mengangkat kepalanya mutabassiman. Beliau tersenyum, fakulna. Kemudian kita katakan, kata Anas, ma'at hakaka, apa yang membuat kamu tertawa? Nah, geser ke bawah lagi ah. Ma'at hakaka ya Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah? Qala unzilat alayya anifan suratun. Ya, kata Nabi SAW, tadi barusan ketika saya tidur tadi atau ketika akfaifaan tadi ya, turun kepada saya suatu surat ya, unzila alayya anifan suratun faqara, kemudian Nabi menjawab bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar. Ya, jadi Nabi SAW turun surat Al-Kautsar dan membaca kata bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar wa hadza wadihun annahu sallallahu alaihi wasallam addaha ayatun minas surah. Ini jelas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghitung Bismillah itu dari surat tersebut. Nah ini walaupun ini khilaf di mazhab yang lain ya, akan tetapi dalam mazhab Syafi'i ya menganggap bahwasanya Bismillah adalah ayat dari Fatihah dan juga Bismillah itu ayat dari seluruh surat. Baik. Kemudian kita lanjutkan wal julusul akhir sekarang wal julusul akhir, kemudian juga ke atas sedikit. Enggak yang di halaman ini. Julusul akhir mana? Ya ini. Wal julusul akhir. Kemudian catatannya nomor 1 ya. Kemudian juga duduk untuk tasyahud akhir. Ya. 5 rawahul Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu fi sifati salatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Idza jalasa fi raq'atil akhirati qaddama rijlahul yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Ya. Ini kaifiyahnya ya ini ya. Ini kaifiyahnya. Jadi Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu dalam sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna kunna ahfadukum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ini juga di nuskhana lebih lengkap ini. Ya. Jadi beliau mengatakan ini ana kuntu ahfadukum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah orang yang paling enggak, yang benar yang tadi ya. Benar yang di situ. Masih di situ, masih di sini. Tapi ini lengkapnya ya, lengkapnya saya bacakan lengkapnya. Saya adalah orang yang paling hafal dengan salat Nabi Shallallahu alaihi wasallam fihi. Ya, dan di dalamnya disebutkan faida jalasa. Nah, ini baru di sini disebutkan wa idza jalasa fir raqatil akhirah, pada rakaat yang terakhir. Kalau di dalam dalam nuskhana disebutkan ya fa idza jalasa fir raqataini, kalau seandainya dia duduk dalam 2 rakaat, maksudnya rakaat yang kedua, jalasa ala rijlihil yusra. Dia duduk di atas kaki kirinya. Kaki kirinya didudukin. Wa nasobal yumna. Kemudian kaki kanannya diluruskan. Wa idza jalasa fi raqatil akhirah, baru ini di dalam kitab antum ini. Wa idza jalasa fi raqatil akhirah, dan ketika dia duduk pada rakaat terakhir, qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adihi atau maq'adatihi. Jika dia duduk di rakaat yang terakhir, dia qaddama rijlahul yusra. Dia memajukan kaki kirinya. Jadi kaki kirinya nggak didudukin tapi dimajukan, ya disimbangkan. Wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Kaki kanannya tetap lurus ke belakang, kemudian dia duduk di atas pantatnya. Jadi ini namanya duduk apa? Duduk tawarruk. Jadi ini nas yang jelas, ya. Nas yang jelas bahwasanya
Kalau dia di rakaat yang terakhir, maka duduknya tawaruk. Tapi kalau dia di rakaat ini, pada duduk yang 2 rakaat, maka dia duduk apa namanya di atas kaki kiri dan juga kaki kanan diluruskan atau duduk iftirash. Kita sudah tahu ya, iftirash dan tawaruk. Ada yang mungkin kalau yang belum tahu. Jadi iftirash dan tawaruk itu adalah duduk tasyahud akhir itu namanya tawaruk. Iftirash itu duduk tasyahud awal atau duduk di antara 2 sujud itu juga iftirash. Nah, dalam hadis ini jelas ya, jelas bahwasanya kalau seandainya 2 rakaat maka duduknya adalah iftirash. Kalau seandainya rakaat terakhir maka dia duduk tawaruk. Nah, sebagian ulama atau selain mazhab Syafi'i menafsirkan bahwasanya setiap 2 rakaat ya. Karena ada riwayat lain sebutkan ya rakaatain ini, setiap 2 rakaat iftirash. Baik dia ada salamnya seperti sholat subuh ataupun selain sholat subuh atau sholat isya misalnya. Jadi sama, pokoknya hitungannya 2. Nah, maka yang lebih kuat adalah yang sebenarnya yang ini ya, keterangan ini disebutkan fi raqatil akhirah. Akhirah itu apa? Yang terakhir. Kalau dia menyebutkan fi raqatil rabi'ah, nah itu baru kuat pendapat itu. Tapi di sini akhirah itu yang terakhir. Berarti walaupun dia cuma 2 rakaat, tapi kalau dia akhirah, dia itu rakaat terakhir, maka dia juga duduk tawaruk. Akan tetapi perkaranya ini sah, perkara ini luas, boleh seorang duduk. Bahkan Imam Hisham mengatakan ayyama jalasa jaza. Bagaimanapun bentuk duduknya dia diperbolehkan, maksudnya sah. Ya, sah tasyahudnya dan sah duduknya. Jadi tidak perlu dipermasalahkan ya, seperti ini. Dan ini mazhabnya nanti ada, kalau selain mazhab Syafi'i maka ada 4 mazhab. Baik, kita lanjutkan. Ini kaifiyahnya. Ya, kemudian beliau mengatakan mana tadi? Lanjut ke atas sedikit. Ya, kita sudah baca riwayat yang ini ya, yang catatan kali nomor 1 sudah kita baca. Terus saya mau baca bawahnya lagi, ada keterangan sedikit dari Syekh Al-Bukhari. Ya ini, kita lihat. Satu. Ya. Wali annahum mahallu dzikrin wajibin kama sayati fakana wajiban kal qiyami li qiraatil Fatihah. Nah, ini sedikit keterangan dari beliau. Bahwasanya kenapa dia duduk di akhir atau duduk tasyahud akhir itu wajib, karena di situ ada zikrun wajib, yaitu salam. Salam kan rukun. Ya. Nggak mungkin kalau nggak ada salam, karena salam itu untuk apa? Tahliluhu takbir tahrimuhu takbir wa tahliluhu taslim. Jadi yang mengharamkan dari segala sesuatu itu adalah takbir, kemudian yang menghalalkan adalah salam. Nah, tentu ini rukun, awal dan akhir pasti rukun. Nah, kalau ada kegiatan yang ada rukunnya, tentu dia juga rukun. Ya, kalau dia duduk akhir itu ada salamnya, maka duduknya juga jadi rukun. Kira-kira seperti itu ya. Seperti membaca Al-Fatihah itu wajib, maka dia berdiri untuk membaca Al-Fatihah juga wajib. Maksudnya juga rukun juga jadinya, gitu. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan wal julusul akhir wa tasyahhudu fihi. Ya. Wa tasyahhudu fihi. Ya, wa tasyahhudu fihi, langsung balik lagi ke catatan kaki nomor 2. Ya, sampai situ. Lima rawahul Bukhari, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dan Muslim wa ghairihuma an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersabda, "Kunna idza shallaina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulna indal Baihaqi wad Daraqutni, kunna naqulu qabla an yufrada alaina tasyahhud." Ini 2 riwayat. Jadi dulu ketika kita salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan, ya ini riwayat Imam Baihaqi dan Daraqutni mengatakan, kunna naqulu qabla an yufrada alaina tasyahhud, sebelum diwajibkan tasyahud. Ya, jadi dari dulu tasyahud itu berarti setelah itu tasyahud itu fard gitu ya, wajib. Maka juga nanti setelah ini tasyahud. Itu juga rukun. Yaitu ketika itu kita mengatakan assalamu ala Allahi qabla assalamu ala Allahi qabla ibadihi, assalamu ala Jibril. Ya, kita mengatakan assalam kepada Allah sebelum kepada hambanya. Yaitu kita mengatakan assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan. Ya, salam kepada Jibril, Mikail dan fulan gitu ya. Falaman sarafa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqbala
alaina biwajhihi faqala innallaha wassalam fa idza jalasa ahadukum fis sholati falyaqul at-tahiyyatu lillah sampai akhir. Setelah itu kejadian itu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selesai sholat kemudian berbalik dan juga menghadap ke kita kemudian mengatakan aqbala alaina biwajhihi menghadap kepada kita dengan wajahnya kemudian mengatakan innallaha wassalam sesungguhnya Allah adalah salam ya assalam ya maka katakanlah at-tahiyatu lillah jangan mengatakan assalamu ala Allah gitu ya karena Allah lah assalam ya. Jadi tidak dikatakan assalamu ala Allah, akan tetapi katakan at-tahiyatu lillah wa sholawat dan seterusnya. Itu adalah hadis tentang apa? Tentang tasyahud, lafaz tasyahud. Ini bagaimana Imam Bukhari dan Muslim dan yang selainnya. Innallahu wassalam, di sini ada tidak? Sebentar. Ini ada huwa salam ay huwa ismun min asma'illahi ta'ala. Salam itu adalah salah satu dari nama Allah. Qila ma'nahu salamatuhu mimma yalhaqul khalqu minal aibi wal fana. Ada yang mengatakan salam itu adalah salah satu nama Allah. Ada juga mengatakan bahwasanya salam itu selamatnya Allah dari apa-apa yang ada pada makhluknya dari aib dan juga fana. Fana itu ya kefanaan, tidak abadi, tidak kekal. Kemudian waqad warada fi sighatihi riwayatun adidah kulluha sahihah wa sighatuhul kamilah al-mufaddal lada Syafi'i rahimahullahu taala marahu Muslim. Ada beberapa sighah atau ucapan untuk tahiyat ini. Dan sighah atau ucapan yang paling disukai oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala itu adalah riwayat Imam Muslim dan yang selainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam geser lagi ya. Yu'allimuna tasyahud kama yu'allimuna surah minal Qur'an. Catatan kaki yang di bawah. Ya. Wa kana yaqulu tahiyatul mubarakatu wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ini adalah salah satu sighah lafaz untuk tasyahud. Baik, kita lanjutkan aja biar selesai ya. Langsung ke atas lagi sedikit afwan. Wa taslimatul ula. Ya wa taslimatul ula. Kita lihat catatan kaki nomor 2. Wa taslimatul ula yaitu salam yang pertama. Ini juga rukun ke bawah sedikit. Diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu sholata bit takbir wa kana yakhtimu sholat bit taslim. Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu memulai sholat dengan takbir dan menutupnya dengan taslim. Ya, ini juga dalil bahwasanya takbir itu sama dengan taslim. Membukanya dengan takbir, menutupnya dengan taslim. Maka hukumnya kalau takbir rukun berarti ini juga rukun. Dan tentu karena kalau seandainya salam bukan rukun, orang meninggalkan salam nggak selesai sholat. Ya. Kemudian berikutnya wa niyatul khuruj minas shalah. Nah, ini niyatul khuruj minas sholati ke atas lagi atau ke bawah. Coba kita lihat atas dulu ya. Wa niyatul khuruj minas shalah ya ke bawah. Wa niyatul khuruji minas sholati catatan kaki nomor 1. Al-asah annaha laysat biruknin lakinnaha tusannu ri'ayatal qawli bi annaha ruknin. Ya, yang paling kuatnya bahwasanya niatul khurud, niat untuk keluar dari sholat itu bukan rukun. Ya, jadi kalau keluar ya keluar aja. Gitu ya. Nggak usah ada niat keluar. Ya. Jadi yang sahih adalah itu bukan rukun. Akan tetapi disunahkan untuk niat keluar riayatan bi annahu riayatan lil qauli bi annahu rukun. Karena supaya keluar dari khilaf yang menganggapnya adalah rukun. Dan ini juga hanya mazhab Syafi'i yang mewajibkan niat keluar. Ya. Akan tetapi yang rajih atau yang paling kuat dan yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i juga tidak rukun. Ya. Kemudian lanjut wa tartibul arkani alama dzakarnahu dan mengurutkan rukun yang seperti yang sudah kita sebutkan dalam hadis tadi. Ya li khabaril musi salatuhu ya seperti dalam hadis yang tadi sudah kita baca yaitu hadis musi salatuhu itu
Wa fihi atafal arkanu bi summa. Nah, beliau menyambungkan antara rukun-rukun itu dengan kata summa. Wahya litartib. Summa itu menunjukkan urutan. Wa amilan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-manqul bi ahadihi sahih, dan juga perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang dinukil dengan dari hadis-hadis yang sahih menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus melakukan itu dan tidak pernah merubah urutannya. Nah, berarti kalau seperti itu ya berarti dia juga rukun gitu ya. Dia rukun. Kemudian sudah selesai. Sudah selesai wasunanuha, kemudian sunan salat. Setelah itu sunah salat. Wallahu alam bishawab. 1 jam ya. Cukup sampai sini dulu insyaallah. Helmin soal mungkin ada yang belum paham atau kecepatan mensyarahnya karena saya mengejar supaya selesai ini ya. Apa namanya rukun. Silahkan kalau ada yang tanya. Sedikit tambahannya. Jadi beliau mengatakan wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti kalau disebutkan salat ala Nabi berarti alal al itu la yajib, annaha sunnah ya. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, itu kata wa ala ali Muhammad itu beliau mengatakan di sini mengatakan sunnah. Jadi tidak rukun, tidak wajib. Kemudian juga barang siapa yang dia bisa sholat dengan tasyahud dengan bahasa Arab tentunya, wala yajuzulahu an ya'dila ila tarjamatiha. Tidak boleh dia berpaling untuk membaca terjemahannya. Jadi tidak boleh menerjemahkan tasyahud kalau dia mampu untuk membaca tasyahud. Akan tetapi kalau dia tidak mampu, ya maka diterjemahkan seperti takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram kalau dia nggak mampu untuk mengatakan Allahu Akbar, ya taunya Allah Maha Besar, maka dia mengatakan demikian. Yaitu kalau yang nggak mampu. Tapi kalau Allahu Akbar mungkin gampang. Yang tasyahud ini yang susah, lama. Maka dia memang nggak mampu untuk mengatakan tahiyatulillah dan seterusnya, maka dia ganti terjemahannya dengan bahasa Indonesia. Akan tetapi kalau untuk Al-Fatihah maka tidak diganti karena itu ada ijaz. Dalam surat atau dalam ayat Al-Quran itu ada ijaz atau mukjizat yang sifatnya itu ijaz. Wallahu a'lam bishawab. Adapun salam itu seperti zikir, maka zikir boleh diterjemahkan kalau dia tidak mampu. Misalnya dia baru masuk Islam, maka boleh diterjemahkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tidak ada yang tanyakan ini? Sepertinya nggak ada, Ustaz. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Alhamdulillah kita selesai dari rukun. Ya. Kemudian setelah ini nanti kita akan masuk ke sunan, yaitu sunnah-sunnah sholat. Tapi kalau tidak ada yang ditanyakan, maka kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.